Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Ya, bertemu lagi dengan saya ya dalam pembelajaran matematika, dan kita pada hari ini akan mempelajari tentang masih ya di bab turunan fungsi aljabar. Nah ini, sebelumnya kita telah mempelajari pengertian turunan fungsi, rumus dan sifat-sifat turunan fungsi, serta telah belajar persamaan garis singgung pada kurva ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi naik dan fungsi turun. Ini merupakan kompetensi dasar yang harus kalian capai ya. Yang pertama itu menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dan dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva. Yang kedua itu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, ya, kita akan mempelajari fungsi naik dan fungsi turun. Ya, sebelum kita pelajari fungsi naik dan fungsi turun, silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, di gambar tersebut terdapat eskalator ya, yang merupakan fungsi untuk menaikkan barang ataupun orang dan juga menurunkan barang ataupun orang. Nah ya, jadi ini sama seperti konsep pada materi hari ini ya. Nah ini, kita akan mempelajari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini dapat dijelaskan fungsi fx ya, disebut naik atau turun pada interval itu selang ya, selang antara nilai A kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, sebagai berikut. Nah, ini perhatikan, coba kalian perhatikan dulu. Apa ini namanya? Grafik ya, grafik kurva yang ada di koordinat kartesius ya, sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada kurva ya, yang dari titik A, nah, dia ke atas, nah, sampai di titik X1, terus turun ke titik 0, terus turun sampai di titik X2 ya, terus naik lagi dia, nah, sampai ke titik B. Nah, ini grafik kurva dari fungsi fx ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi naik? Kalian lihat, fungsi naik itu berarti suatu grafik yang gambarnya naik ke atas ya, jadi dia menanjak. Nah, dari sini, dari kurva ini kita lihat mana yang kurvanya menanjak ke atas atau naik. Nah, berarti ini dari titik A ya, nah dia naik, nah sampai titik X1. Selain itu ada lagi nggak? Ada ya, nih dari titik X2 dia juga mengalami kenaikan sampai ke titik B. Nah, oleh karena itu fungsi fx naik pada interval A kurang dari atau sama dengan X kurang dari sama dengan X1 dan X2 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan B. Nah, berarti dari sini nih. Dari titik sini ya, dari titik sini nih dia mengalami kenaikan, nah terus dari titik ini dia juga mengalami kenaikan. Nah, ini yang disebut interval, itu berarti dari titik A sampai ke titik X1 dan juga dari titik X2 sampai ke titik B.
B ya. Nah, ini berlaku, maka fungsi FA ini nilainya kurang dari fungsi f x1. Nah, berarti di sini nilai A ini lebih rendah dari x1 ya. Dan fungsi f x2 nilainya kurang dari fungsi fb. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang fungsi turun. Apa itu fungsi turun? Nah, kebalikan dari fungsi naik. Kalau tadi kurvanya menanjak, sekarang kurvanya dia mengalami penurunan ya. Berarti dari mana ke mana? Ya, betul ya. Dari interval X1, nah dia mengalami keturunan nih, turun terus sampai X2 ya. Ada lagi nggak? Tidak ada ya, segitu ya. Nah, jadi fungsi fx turun pada X1 kurang dari X kurang dari X2. Nah, ini berlaku fungsi f X1 itu nilainya lebih besar dari fungsi f X2 ya. Seperti itu ya. Oke ya, jelas. Nah, ini lihat. Misalkan fungsi f continue. Nah, continue itu berarti berkelanjutan, terus nyambung ya. Berarti ini fungsinya nyambung terus tanpa putus. Nah, continue dia tidak putus. Dalam interval I, ya, nih interval itu atau selang yang tadi Bapak jelaskan, yaitu himpunan semua bilangan yang terletak di antara dua bilangan tertentu ya. Interval I dan diferensiabel di setiap titik dalam interval tersebut. Nah, yang satu, jika f aksen x lebih dari 0, nah, untuk nilai, nah ini untuk nilai x-nya itu termasuk anggota interval tersebut ya. Nah, berarti dia nilai x-nya itu ada di anggota interval tersebut. Maka fungsi fx itu naik pada interval itu. Nah, jika f aksen x kurang dari 0, nah untuk x-nya ini merupakan juga anggota dari interval, maka fungsi fx turun pada interval tersebut. Nah, yang ketiga, jika f aksen x sama dengan 0 ya, untuk nilai x anggota interval juga, maka fungsi fx stasioner pada interval. Bagaimana dengan grafiknya nih, lihat ya. Jadi ini terdapat kurva ya, di sini kurvanya itu dia pertama menanjak, terus stop, nah langsung turun ya. Nah, saat kurva menanjak ini, maka fungsi f aksen x, nah f aksen x itu berarti turunan ya, turunan dari fungsi x ini nilainya harus lebih besar dari 0. Seperti itu ya, seperti yang dijelaskan oleh nomor 1. Nah, kalau turun, nah ya, untuk turun dia berarti turunan dari fungsi fx-nya atau f aksen x-nya nilainya harus kurang dari 0. Nah, ini syaratnya ya. Ini syarat fungsi tersebut naik atau turun. Jadi harus dicari atau nilai turunannya itu harus lebih besar dari 0 jika dia naik, fungsi naik. Nah, kalau dia fungsi turun, nilai dari turunan fx-nya atau f aksen x-nya harus kurang dari 0. Nah, untuk yang nomor 3 ini, stasioner, nanti akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Jadi kita akan membahas fungsi naik dan fungsi turun saja ya. Ya, selanjutnya langkah-langkah menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Nah, langkah yang pertama, kita harus menentukan turunan dari fungsi fx. Nah, berarti kita cari f aksennya ya, turunan dari fungsi fx-nya. Nah, syaratnya, kalau kita mencari fungsi naik, berarti syaratnya
f aksen x-nya harus lebih dari 0. Nah, jadi ini pakainya ya, lebih dari 0 jika yang dicari fungsi naik. Nah, jika yang kita cari fungsi turun, maka f aksen x-nya itu kurang dari 0. Nah, ini berarti yang digunakan ya. Jangan sampai salah ya. Nah, ini selanjutnya langkah yang kedua, yaitu menentukan pembuat 0 fungsi dari f aksen x, berarti dari turunan fungsi yang tadi sudah kita tentukan ya, yang di langkah pertama. Nah, dengan cara apa? Yaitu memfaktorkan ya. Ingat lagi, pembelajaran dari kelas 11 ya, yaitu pemfaktoran fungsi kuadrat, nah, atau persamaan kuadrat. Nah, jadi yang kita faktorkan itu adalah f aksen x-nya, itu harus sama dengan 0. Langkah ketiga, yaitu meletakkan pembuat 0 fungsi f aksen x pada garis bilangan. Nah, jadi setelah kita temukan pembuat 0 ini ya, atau faktornya, nah, kita turunkan atau kita letakkan di garis bilangan. Nah, kita buat nih garis bilangan nih ya. Nah, kita letakkan sesuai dengan kaidah penulisan garis bilangan. Jadi yang negatif atau yang nilainya lebih kecil ada di sebelah kiri ya. Kalau lebih besar yaitu nilai ada di sebelah kanan, seperti itu ya. Yang keempat yaitu menentukan tanda pada masing-masing selang. Nah ya, jadi kita bisa menentukan tanda pada masing-masing selang dengan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan uji titik di sekitar pembuat 0 fungsi f aksen x. Nah, jadi menguji titiknya ya. Yang kedua, bisa menggunakan nilai dari a-nya. A itu yang mana? A itu nilai yang ada di koefisien x kuadrat ya. Pen mana pen? Nah, misal kan, misalnya x kuadrat min 2x ya, terus min 3 misal ya. Nah, ini fungsinya, maka nilai a-nya itu ini sama dengan 1. Nah, a itu yang di sini nih. Nah, ini nilai a. Ingat ya, nilai a itu adalah koefisien dari x kuadrat. Nah, kalau misalkan 2x kuadrat, maka nilai a-nya sama dengan 2. Kalau min x kuadrat, nah maka nilai a-nya itu sama dengan min 1. Nah, ini ya. Nah, tadi setelah menentukan nilai a-nya, nah kita lihat ini lagi nih syaratnya. Jika a-nya lebih dari 0, berarti bernilai positif a-nya, maka ini tanda pada masing-masing selang atau garis bilangan nih. Ini yang disebut garis bilangan nih ya. Nah, ini titiknya nih. Ini titik dari pembuat nolnya, x1 dan x2. Nah, maka tanda-tanda pada masing selang jika nilai a itu lebih dari 0, yaitu pertama positif, negatif, positif, plus, min, plus. Ingat itu ya. Nah, jika nilai a-nya kurang dari 0 ya, atau negatif ya, kurang dari 0 pasti negatif, yaitu yang pertama negatif, positif, negatif ya, atau minus, plus, minus, seperti itu ya. Nah, ingat yang di sini berlaku hanya untuk x-nya kuadrat, persamaan dari f aksen x-nya itu ya, pangkat tertingginya adalah 2 atau kuadrat. Kalau pangkat 1 ataupun pangkat 3 itu tidak berlaku yang kedua ya. Kalau x-nya pangkat tertingginya itu adalah 1 atau 3 dan lebih dari 3 itu menggunakan uji titik di sekitar pembuat 0. Ini hanya berlaku
untuk pangkat tertingginya, yaitu X pangkat 2 ya. Nah, pangkat tertingginya itu adalah kuadrat. Nah, makanya disebut jika turunannya itu suatu fungsi kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke? Langsung kita bahas contoh soalnya ya, biar lebih memahami kalian ya. Nah, di sini contoh yang pertama, tentukan interval nilai X yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5 harus selalu turun. Nah, berarti ini kita mencari fungsi turun ya. Nah, langkah pertama apa tadi? Yang harus kita cari yaitu turunannya. Nah, ini pembahasan. Jadi, turunan dari fx X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 ditambah 5 itu adalah f aksen X sama dengan 3X pangkat 2 plus 6X. Nah, ini Bapak harap kamu atau kalian sudah terbiasa menurunkan suatu fungsi ya, menurunkan suatu fungsi ya, biar enggak apa ya, buka-buka lagi materi yang kemarin ya. Jadi sudah tahu, oh X pangkat 3 turunannya 3X pangkat 2 ya. Dari mana? Yaitu 3, ini nilai pangkatnya kita kalikan dengan koefisien yang ada di X pangkat 3. Jadi ini kan 1, berarti 3 kali 1 3. Nah, 3 pangkatnya ini kita kurangi dengan angka 1, jadi 2 ya. Begitu juga dengan yang 3X pangkat 2. Nah, ini kita kalikan dulu, 2 dikalikan 3 yaitu 6. X pangkat 2 nya ini dikurang ini 1, yaitu jadi tinggal X saja, berarti didapatkan 6X. Untuk 5 nya karena dia tidak memiliki variabel ya, atau X nya, berarti dia tidak perlu ditulis lagi atau turunannya 0 ya, seperti itu ya. Ya, selanjutnya apa? Kita syarat yang kedua atau masih yang pertama ini ya. Nah, syarat yang pertama itu tadi kan sudah mencari turunan dari fx-nya. Nah, selanjutnya jika fungsi yang kita cari adalah fungsi turun, maka turunan yang tadi nih f aksen x-nya harus bernilai kurang dari 0 ya. Seperti itu. Nah, syarat yang berikutnya itu harus mencari pembuat 0, berarti harus kita faktorkan. Nah, di sini kan 3X pangkat 2 plus 6X kurang dari 0. Ya, ini dari mana? Nah, ini kan turunannya tadi f aksen X-nya, yaitu yang ini nih ya. 3X pangkat 2 plus 6X. Tulis lagi nih, 3X pangkat 2 plus 6X kurang dari 0. Nah, kurang dari 0. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita faktorkan. Bagaimana faktorkannya? Nah, lihat. Di sini kan nilainya 3X pangkat 2 plus 6X ya. Dan dia tidak memiliki nilai konstanta ya. Kalau kayak gitu kita tinggal menggunakan sifat distribusi ya, distribusi pada penjumlahan, yaitu lihat ada nggak yang bisa kita keluarkan dari 3X pangkat 2 plus 6X. Nah, yang pertama ini 3 dengan 6. Nah, 3 dengan 6 ini merupakan kelipatan 3 ya. Iya, kelipatan dari 3. Nah, ya. Berarti ini kita bisa keluarkan 3-nya dulu. Nah, dikeluarkan 3-nya, kita tulis dulu. Terus kita lihat lagi di sini ada variabel. Kedua-duanya memiliki variabel. Yang pertama X pangkat 2, yang kedua yang 6 ini hanya X saja. Nah, X-nya ini bisa kita keluarkan juga. Jadi kita dapatkan 3X. Nah, sisanya yang setelah tadi kita keluarkan pasti kan masih ada sisa kan? Iya nggak? Iya dong. Nah, berarti sisanya kita dalam kurung. Kita kurungin. 3X kuadrat sudah kita keluarkan 3X. Berarti sisanya apa? Ya sisanya X saja. Kan tadi 3X ini punya 2 pangkatnya. Karena X-nya sudah diambil atau dikeluarkan 1, berarti sisa X. Ya. Terus plus 6X. Sisanya apa? Nah, ini tinggal kita bagi aja nih. X-nya kan udah habis, berarti nggak perlu ditulis lagi. Nah, 6
Ini bagi 3 kan sisa 2. Seperti itu ya. Nah, jadi didapatkan pembaktorannya itu adalah 3x dalam kurung x plus 2 kurang dari 0. Paham ya? Semoga kalian paham. Nah, maka pembuat nolnya itu adalah, nah di sini kita lihat, sini kan 3x kurang dari 0, kita tulis, jadi 3x kurang dari 0. Nah, maka nilai x-nya kurang dari 0. Ya, kok bisa kurang dari 0 ya? Ini kan dibagi 0 dibagi 3. 0 dibagi 3 ya 0. Atau x plus 2 kurang dari 0. Yang ini x plus 2 nya dari mana, Pak? Nah, ini dari sini nih, yang di dalam kurung nih. Yang tadi kan yang di luar kurung dulu, yang dipisahnya ya. Sekarang yang di dalam kurung, yaitu x plus 2 kurang dari 0. Maka nilai x-nya kurang dari min 2. Kok kurang dari min 2? Pindahin plus 2-nya dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Berarti kan di sini didapatkan ya, seperti ini. Jadi x kurang dari 0 dikurang 2. Nah, berarti didapatkan x-nya kurang dari min 2. Seperti itu ya. Jadi, pembuat 0 f akson x adalah x sama dengan 0 atau x sama dengan min 2. Nah, setelah itu gimana? Pembuat 0 ini kita masukkan ke garis bilangan. Nah, ini garis bilangan ya. Garis lurus. Nah, yang pertama kan negatif 2. Karena negatif 2 ini lebih kecil dari 0. Ingat ya, yang lebih kecil harus didahulukan atau di sebelah kiri nulisnya. Yang kedua, titik bilangan 0 ya. Nah, setelah itu apa? Kita cari tandanya. Apakah di sini plus, min plus, atau di sini min plus min? Bagaimana caranya? Tadi kita lihat cara untuk menentukan tandanya. Nilai A dari, nah ini ya, nilai A dari turunan fx atau f akson x itu adalah 3. Nih, lihat. Di sini ya, di sini nilai A-nya itu adalah 3. Bukan 6 ya. Kalau 6 itu nilai B. Ini nilai A. Ini nilai B. Nah, kalau ada lagi nilai C gitu ya. Berarti A-nya 3. A3 ini berarti A-nya itu bernilai lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti dimulai dari tanda positif. Ya, nah, dimulai dari tanda positif. Terus yang kedua, negatif. Yang ketiga, positif lagi. Seperti itu ya caranya ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, kita tentukan garis bilangan yang dipakai yang mana, apakah yang positif atau yang negatif. Nah, ini perhatikan, untuk interval fungsi turun pilih tanda selang yang negatif, berarti yang tengah. Nah, yang ini ya, seperti itu ya, paham? Oke. Nah, disimpulkan atau kita dapatkan dari garis bilangan di atas diperoleh fungsi fx turun pada interval min 2 kurang dari x kurang dari 0. Jadi nilai x-nya ini diantara min 2 sampai 0. Seperti itu ya. Oke ya, paham ya? Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Lihat nih, sekarang pertanyaan untuk yang naik ya. Jadi tentukan interval nilai x yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 9x pangkat 2 ditambah 12x harus selalu naik. Nah, sama seperti tadi, kita tentukan dulu turunannya. Berarti turunan atau f akson x-nya didapatkan 6x pangkat 2 min 18x
plus 12 ya. Nah, selanjutnya apa? Kita cari pembuat nolnya. Berarti kalau dia fungsinya selalu naik, f aksen x-nya itu harus lebih dari 0 ya. Nah, maka didapatkan 6x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 12 lebih dari 0. Nah, ini biar lebih mudah ya, biar lebih mudah ini kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 6. Nah, dibagi dengan angka 6 ya, biar lebih mudah. Kalau nggak dibagi gimana ya, nggak apa-apa, terserah itu. Ini kan saya hanya ngasih yang cara termudahnya saja ya. Mudah buat apa? Nanti untuk memfaktorkan, jadi gampang, oke? Nah, berarti didapatkan berapa? Ya, 6x pangkat 2 dibagi 6, jadi x pangkat 2. Min 18x dibagi 6, jadi min 3x. Plus 12 dibagi 6, jadi plus 2. Nah, ini kurang dari 0 dibagi 6, jadi kurang dari 0 juga. Seperti itu, oke? That's right. Nah, maka didapatkan faktornya adalah x min 1 dan x min 2. Ini dapat dari mana? Nah, kalian harus buka-buka lagi buku kelas 11 tentang persamaan dan fungsi kuadrat ya, materi pemfaktoran. Nah, ya, harus dipahami lagi, oke? Jadi intinya dari persamaan x kuadrat min 3x plus 2 ini bisa kita faktorkan, yaitu didapatkan x min 1 dan kurung dikalikan x min 2. Nah, kalau kita kalikan lagi pakai cara pelangi ya, x kali x kan jadi x kuadrat. Nah, x kali min 2 jadi min 2x. Nah, terus min x kali x min x. Min 1 kali min 2 jadi plus 2. Nah, berarti di sini kan min 2x min x jadi min 3x. Nah, ini perkaliannya jadi plus 2. Seperti itu ya. Jadi harus kalian buka lagi bukunya. Kalau masih kurang paham, ya boleh ditanyakan nanti melalui WA ya, atau di kolom komentar. Nah, selanjutnya didapatkan x. Nah, ini yang di dalam kurung pertama ya, itu x min 1 lebih dari 0. Maka nilai x-nya lebih dari 1 ya. Terus ini atau x min 2 lebih dari 0. Maka didapatkan x-nya lebih dari 2. Jadi pembuat nolnya adalah x sama dengan 1 atau x sama dengan 2. Nah, setelah itu apa? Biasa kita tulis di garis bilangan ya. Jadi x1 dulu yang ditulisnya, nilai satunya dulu, terus baru yang nilai yang 2. Terus perhatikan lagi, habis itu kita tentukan tandanya, apakah ini positif negatif atau negatif positif negatif. Lihat lagi di sini di persamaan f aksen x ya, atau turunan dari fx-nya, yaitu nilai a-nya sama dengan 6, b-nya min 18, c-nya 12. Berarti yang kita lihat ada nilai A. A itu nilainya lebih dari 0. Berarti dimulai dari positif ya. Jadi positif, negatif, positif. Nah, kalau tadi untuk fungsi turun, maka yang diambil adalah negatif. Nah, untuk yang sekarang fungsi naik yang diambil adalah selang yang positif. Nanti didapatkan gini ya arah panahnya. Kalau tadi kan di tengah-tengah, sekarang dia misah, yang satu ke arah kiri, yang satu ke arah
kanan karena fungsi positif. Maka didapatkan dari garis bilangan di atas diperoleh fungsi f(x) naik pada interval atau selang x kurang dari 1 atau x lebih dari 2. Lihat, jadi nilai x nya ini kurang dari 1. Nah, kesini terus nilai x nya dia akan selalu naik. Nah, kalau yang atau ada 2 nih, nilai x nya lebih dari 2, nah dia akan selalu naik. Jadi gitu ya. Jika ada di tengah, bentuk selangnya dia jadi nyatu. Nah, kalau misalkan ada di pinggir gini misal-misal nih, berarti dia bentuk selangnya pakai atau ya. Kalau ke kiri berarti kurang tandanya, kalau ke kanan berarti lebih. Seperti itu, oke? Oke. Contoh yang ketiga ya, yaitu menentukan batas nilai P agar fungsi f(x) sama dengan min 1/3x pangkat 3 ditambah px pangkat 2 ditambah 2px ditambah 5 selalu turun untuk semua nilai x bilangan real. Nah, jadi ini kita mencari nilai p-nya ya, tapi menggunakan fungsi turun. Nah, di sini turun. Menggunakan fungsi turun. Nah, ini ada syaratnya nih. Syaratnya apa? Nah, ini. Syarat fungsi kuadrat akan selalu bernilai negatif untuk seluruh nilai x atau biasa disebut dengan definite negatif. Ini kenapa fungsi kuadrat akan selalu bernilai negatif? Dari mana bernilai negatif nih? Dari sini ya tandanya nih. Nah, karena di sini nilai a-nya itu adalah negatif. Nah, berarti dia fungsi kuadrat ini akan bernilai selalu negatif. Seperti itu ya. Nilai a-nya ini dia nilai negatif ya, min nih. Kalau misalkan sini yang nggak min, berarti positif sini. Nah, berarti nilai a-nya itu lebih dari 0. Nah, karena dia di sini bernilai negatif, maka syaratnya itu a kurang dari 0. Dan nilai d-nya, d itu apa? Diskriminan ya. Tahu kan d itu rumusnya apa? D rumusnya ini d. Nah, ini pelajaran fungsi kuadrat lagi nih, kelas 11. Makanya kalian harus jangan dilupakan ya, yaitu apa? B kuadrat terus apa? Dikurang 4. Ini mohon maaf ya, jelek ya, belum terbiasa soalnya. 4 dikalikan A dikalikan dengan C. Itu ya. Berarti nilai D ini harus kurang dari 0. Karena dia bernilai negatif, definite negatif. Kalau definite positif berarti D-nya harus lebih dari sama ya. D-nya kurang dari 0 juga. Yang ininya nih yang beda. Ini kan negatif. Nah, berarti kalau definite positif ya, definite positif maka nilai a-nya harus lebih dari 0 dan d-nya sama ya, kalau d-nya itu kurang dari 0 ya. Semoga kalian ingat ya, atau kalau misalkan lupa tinggal dibuka lagi bukunya ya. Berarti karena di sini fungsinya selalu turun, nah berarti nanti turunannya itu harus kurang dari 0 ya. Nah, jadi f aksen x nya bernilai kurang dari 0 ya. Kita cari dulu turunannya dari fungsi ini. Kita cari ya, berapakah turunannya? Nah, turunan dari fungsi ini ya, turunannya didapatkan min x pangkat 2 ditambah 2px ditambah 2p. Kok bisa? Nah, ingat lagi, pangkat dikalikan min 1/3. Nah, ini kan berarti dapat berapa? Min 1 kan?
Iya, jadi min saja nih, satunya tidak perlu ditulis. Mau ditulis monggo, enggak juga nggak apa-apa. Nah, pangkatnya dikurangi 1, berarti 3 kurangi 1 dapat 2 ya. Untuk yang kedua nih, yang ini nih, px pangkat 2, 2-nya dikalikan dengan p ya. Karena ini bukan angka ya, atau masih variabel v, berarti jadi 2v. X-nya pangkat 2-nya dikurang 1 jadi 1. Nah, tulis X saja. Yang ini kan sini X-nya nih, lihat pangkatnya kan pangkat 1 dikali dengan 2P, berarti jadinya 2P. Nah, pangkat 1 dikurangi 1, 0. X pangkat 0 itu 1, jadi nggak perlu ditulis. Jadi hanya 2P saja. 5, ya udah ini karena dia jomblo, nggak ada variabelnya, ya udah nangis aja dah ya, tinggalin aja, nggak perlu ditulis. Nah, berarti fungsi f aksen x-nya ini sama dengan min x pangkat 2 ditambah 2px ditambah 2p kurang dari 0 ya. Nah, kita di sini tidak perlu mencari pembuat nolnya, tapi yang kita cari adalah nilai d kurang dari 0 ya. Nah, ini yang kita cari. Berarti kita membutuhkan nilai B, nilai A, dan nilai C. Berarti didapatkan berapa? Nah, A nilainya sama dengan min 1, B nilainya 2P, dan C 2P juga. Lihat ya, nih. A itu tadi koefisien yang ada di X kuadrat. Nah, berarti yang ada di X kuadrat ini adalah min 1. Nah, kalau B itu adalah koefisien yang ada di X saja ya. Nih, X saja ini ya. Ini X saja. Nah, berarti 2P. Nah, untuk yang C konstanta ya. Jadi tidak ada nilai variabel X-nya. Jadi ini 2P. Seperti itu ya. Nah, maka D kurang dari 0 itu sama aja B kuadrat min 4AC. Nah, D itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai-nilai dari B, A, dan C-nya. Didapatkan B-nya itu 2P, jadi 2P kuadrat. Kenapa dikurungin? Karena kuadrat ini kepemilikan dari 2P ya. Jangan ditulis 2P saja, 2P kuadrat tanpa kurung. Berarti artinya kalau ditulis 2P kuadrat, kuadratnya hanya milik si P-nya saja, sedangkan kuadrat yang di sini kepunyaan si 2P. Seperti itu ya. Jadi pakai kurung, 2P kuadrat dikurang 4A-nya dikalikan negatif 1. Ya, A-nya itu negatif 1, berarti min 4 dikalikan negatif 1, dikalikan lagi C-nya itu 2P ya, itu kurang dari 0. 2P kuadrat itu berapa? Nah, 2P kuadrat itu adalah 2 pangkat 2. Bukan 2 kali 2 ya, tapi 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 itu kan 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 kali 2, yaitu 4 ya. Nah, kalau 3 pangkat 2 berapa? 6. Salah kalau 6. 3 pangkat 2 itu 3 kali 3, yaitu 9 ya. Jadi ingat, pangkat itu bukan dikalikan dengan angka di depannya, bukan, tapi pangkat itu adalah perkalian yang sama. Pangkat, misal pangkatnya 2. Nah, karena di sini angkanya sama, berarti 2 kali 2. Nah, sedangkan ini 3 pangkat 2, bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3 itu 9. Ingat lagi ya. Awas nih, kebanyakan salah di situ. Nah, P pangkat 2, ya tulis lagi P pangkat 2. Nggak usah PP ya. Iya, emangnya mau kemana PP? Tapi P pangkat 2. Jadi didapatkan 2P pangkat 2 itu adalah 4P pangkat 2. Nah, ini plus 8P didapat dari mana? Nah, ini dikalikan semua. Min 4 kali min 1. Plus 4, betul. 4 dikali 2P, 8P. Nah, ini kurang dari 0. Nah, setelah itu kita
faktorkan ya. Karena di sini tidak memiliki nilai konstantanya, berarti kita menggunakan sistem distribusi ya. Nah, lihat lagi 4 dengan 8 ini kelipatan 4 ya, atau ini perkalian 4 ya, sama aja, mau kelipatan 4 atau perkalian 4 sama aja, berarti angka 4 nya kita keluarkan ya. Ya enggak? Iya, dikeluarkan angka 4 nya. Nah, P kuadrat sama P, berarti P nya juga ikut dikeluarkan, P nya 1 aja, jadi didapatkan 4P ya, dalam kurung, karena sini P nya sisa 1 nih, ini kan ada 2 nih, udah dikeluarin 1 nih, sisa 1, tulis lagi P, ditambah 8P, udah diambil 4P, jadi bukan sisa 4 ya, tapi ini 8 dibagi 4, yaitu 2, seperti itu ya. Kan P nya udah habis nih, udah dikeluarin, jadi didapatkan 4P dalam kurung P tambah 2 ya, kurang dari 0, maka didapatkan nilai P nya yaitu 4P kurang dari 0 ya, jadi P nya kurang dari 0. Ingat, 0 dibagi 4, bukan 4 dibagi 0 ya, tapi 0 dibagi 4, jadi hasilnya 0, atau P plus 2 kurang dari 0, maka nilai P nya yang kedua itu adalah P kurang dari min 2. Nah, karena di sini kita disuruh mencari nilai P dan ini berupa fungsi ya, fungsi fx, maka nilai P ini bisa atau dalam bentuk interval ya. Jadi berapa? Kita apakan nih? Kita apakan? Ya, kita tulis di garis bilangan. Nah, berarti ini min 2 dengan 0 ya. Aduh, ini kita hapus dulu. Ya, dihapus. Nah, terus lihat ya, tanda di sini apa, positif atau negatif? Nah, ya, sebelumnya di sini berbeda ya sama contoh yang pertama atau yang kedua. Kalau contoh yang pertama atau kedua kan kita melihat apa tuh? Melihat nilai dari atau koefisien dari x kuadrat ya, atau nilai a-nya ya. Nah, kalau ini enggak, karena di sini kita menentukan nilai P. Nah, ini ya, menentukan nilai P, maka ini tandanya positif atau negatif kita masukkan ke, atau kita cari dengan menggunakan titik uji ya, menggunakan titik uji. Jadi nanti kita ambil beberapa bilangan yang terdapat di garis bilangan ini ya, atau beberapa angka yang ada di antara negatif 2 dan 0, atau yang sebelumnya atau yang setelah 0-nya ya. Nanti kita masukkan ke dalam sini nih, 4P kuadrat plus 8P kurang dari 0. Seperti itu ya. Misal yang kita ambil di sini angka berapa di sini ya? Sebelum min 2 kan min 3 ya. Min 3 nih yang kita ambil, min 3. Nah, ini min 3 ini kita masukkan ke yang tadi ya, yaitu 4 dimasukkan ke 4P kuadrat plus 8P kurang dari 0 ya. Coba berapa? Ya, kita masukkan ya. Misal di sini berarti kan min 3P kuadrat, berarti min 3P kuadrat itu 9 ya. Min 3 kali min 3 9 dikali 4 36. 36 ditambah 8 dikali min 3 berarti min 24, dikalikan dengan berarti min 24. Jadi di sini 36, berarti 36 dikurang 24. 36 dikurang 24 berapa? 36 dikurang 24 12 ya. Coba dulu dah. Kalau begitu kan pusing. Nih, misal di sini P-nya sama dengan min 3.
Nah, ini kita masukkan ke sini, berarti di sini 4. Nah, ini min 3. Nah, ini namanya uji titik ya. Kuadrat ditambah 8P. Ya, tambah 8P. Berarti ini nilainya berapa nih? Nggak usah kurang dari 0 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Berarti kan 8P ini bukan 8P, tapi 8 dikalikan 8 dikalikan dengan min 3 ya. Ya, ini rumusnya ya, kita pakai ya ke sini ya. Berarti di sini kan tadi 9 nih. Ini kan 9. 9 dikali 4 kan 36. Ini 8 dikali min 3 itu min 24 ya. 8 dikali min 3 min 24. Nah, berarti kan 36 dikurang 24 ini berapa? 6 dikurang 4 2, 3 dikurang 2 1, berarti 12. 12 ini di sini tandanya apa? Positif atau negatif? Positif. Nah, berarti di sini nanti nilainya adalah positif. Seperti itu ya. Nah, ini cara uji titik. Nah, selanjutnya di sini antara min 2 sama 0 tuh paling mendekatnya nggak berapa? Yaitu di sini bisa kita ambil min 1. Ini cuma contoh pengambilannya ya. Ya, kalau di sini misalkan kurang dari min 2 itu kan ada min 4, min 5, min 10. Ya terserah itu mah. Nah, ini min 1. Ya. Coba, ini kalau kita ganti dengan min 1, berarti 4 dikalikan min 1 pangkat 2 tambah 8 kali min 1 ya. 8 ya, itu sama dengan, berarti ini min 1 pangkat 2 kan 1, 4 kali 1 berarti 4. Nah, ditambah atau 8 dikali min 1 berarti min 8 kan. Nah, 4 dikurang min 8 min 4. Nah, berarti sini tandanya negatif. Nah, berarti di sini kita tulisnya negatif juga. Nah, di sini angka yang lebih dari 0 berarti kan di sini ya. Atau angka setelah 0 yaitu misal 1 yang diambil. Nah, berarti sini kayak gini, berarti di sini 4 1 kuadrat ditambah 8 kali 1. Nah, ini udah kelihatan ya, semuanya positif nih. 4 kali 1 kuadrat kan 4. 8 kali 1 plus 8. Berarti ini sama dengan 12. Nah, ini juga positif ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi untuk menentukan batas nilai ya, caranya itu tidak menggunakan langkah-langkah yang ada di sebelumnya tuh untuk menentukan fungsi turunnya ya. Tapi ini kita menentukan plus minusnya itu menggunakan nilai dari D atau diskriminan ya. Nah, tadi kan kita sudah mencari nih D atau diskriminan ini, rumusnya kan B kuadrat min 4AC didapatkan menjadi sebuah atau membentuk sebuah persamaan, yaitu 4P kuadrat plus 8P. Nah, dari kesini nih kita menggunakan persamaan ini ya. Persamaan ini ya, caranya boleh pakai titik uji seperti ini ya. Oke ya. Paham ya? Kenapa pakai yang ini? Karena di sini kan nilai min 2 sama 0-nya itu kepunyaan P nih. P kurang dari 0 atau P kurang dari min 2 ya. Jadi kita masukkan ke persamaan yang ada P-nya nih. Ya, tapi tidak ada variabel yang lain. Hanya P saja. Seperti itu, oke? Paham ya? Nah, berarti karena lihat D-nya. D-nya kan kurang dari 0. Berarti karena dia kurang dari 0, berarti kan nilai D itu negatif. Ya, yang diambil ya itu adalah yang tengah nih, negatif. Oke ya, paham ya? Nah, jadi kesimpulannya batas nilai P-nya adalah min 2 kurang dari P kurang dari 0. Ya, kenapa
di antara ini ya, karena di tengah-tengah. Kalau minnya di sebelah kiri sama sebelah kanan berarti pakai yang atau gitu ya. Oke ya, paham ya? Ya, selanjutnya contoh ke 4. Contoh keempat ini, tentukan interval nilai x yang memenuhi agar fungsi fx sama dengan x kuadrat min 3 per x min 1 selalu turun. Nah, berarti ini kita cari fungsi turunnya ya, pakai langkah-langkah yang ada di contoh 1 dan contoh 2 ya. Tentukan interval x-nya. Oke. Berarti langkah pertama kita tentukan turunannya ya. Karena apa? Turunan langkah pertama itu kan turunan atau fungsi f aksen x-nya itu harus kurang dari 0 ya. Nih, kalau selalu turun ini berarti f aksen x-nya harus kurang dari 0. Nah, kita cari nih turunannya ini, f aksen x-nya berapa ya. Nah, ini ingat, nah ini agak berbeda mencari turunannya. Karena apa? Fungsi fx-nya berupa pembagian, berarti turunannya menggunakan rumus pembagian turunan ya. Nah, materi sebelumnya buka lagi. Jadi ini kita misalkan fx ini u, nah ini kepunyaan u. Waduh, panjangan, biarin dah. Ini kepunyaan v. Nah, ya, rumusnya apa? Nah, ini f aksen x sama dengan u aksen x dikalikan v x dikurang u x dikalikan v aksen x ya. Nah, berarti ini turunan u dikalikan dengan v, nah, ya, fungsi v ini dikurang u, nah, dikalikan turunan dari v per vx kuadrat. Nah, ya, seperti itu ya. Jadi pertama kita cari turunan dari u-nya dulu ya. Maka didapat pertama kan ux-nya itu adalah x kuadrat min 3. Nah, didapat turunannya adalah 2x. Nah, vx-nya atau vx-nya itu sama dengan x min 1 nih, yang bawah nih. Maka turunannya ya 1 ya. Ini kan nggak ada turunan nih, min 3 sama min 1 tuh nggak ada turunannya. Nah, jadi yang diturunkan ini x-nya nih. X, turunan dari x itu adalah 1. Nah, ini pangkat 1, ini 1 kali 1 ya 1. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang kita dapat nih, persamaan ini kita dapat, kita masukkan ke rumus dari turunan f aksen x. Nah, jadi didapatkan u aksen x itu kan tadi 2x, tulis 2x dikalikan vx. Vx itu kan x min 1, berarti pakai kurung nih ya, kurungin karena perkalian ini. Jadi x min 1 dikurang ux. Ux itu x kuadrat min 3 nih, karena dia berbentuk pengurangan ya. Berarti pakai dikurangi lagi, dikurung ya, pakai kurung. Jadi kurung x kuadrat min 3 kurung tutup dikalikan dengan v aksen x. V aksen x itu adalah 1, berarti kalikan 1 per, nah ini yang terakhir vx kuadrat atau vx kuadrat. Nah, vx nya itu adalah x min 1, jadi x min 1 kuadrat kurang dari 0. Kurang dari 0 dari mana? Ini nih ya, karena syaratnya fungsi fx turun jika f aksen x nya kurang dari 0. Ya sudah, jadi ini didapatkan. Nah, ini 2x dikalikan dengan x berarti 2x kuadrat. 2x dikalikan dengan min 1 berarti min 2x. Min, nah ini kan kali 1 nih, berarti kan x kuadrat min 3 dikalikan 1 ya, hasilnya dia juga, yaitu x kuadrat min 3 per x min 1 kuadrat ya. Nah, maka didapatkan lagi 2x kuadrat min 2x. Nah, dari sini ya ditulis ulang. Nah, karena di sini masih ada kurung, nih kurungnya kita buka. Bagaimana cara dibukanya? Ya, cari resletingnya. Enggak ya. Jadi kan di sini
ada negatif nih. Negatif dikalikan dengan X pangkat 2, berarti min X pangkat 2. Nah, ini negatif atau pengurangan ini dikalikan dengan negatif 3. Jadi positif 3 per X min 1 pangkat 2 kurang dari 0. Terus angka selanjutnya gimana? Ya cari yang variabelnya sama, bisa dikurangi atau ditambahkan tergantung dari operasinya ya. Nah, berarti ada nggak yang bisa dikurangi atau ditambahkan? Nah, ini nih. Ini kan X kuadrat sama dengan X kuadrat nih. Jadi 2X pangkat 2 dikurangi X pangkat 2. Itu yang bisa ya. Yang ini min 2X nggak ada lawannya. Plus 3 juga nggak ada. Jadi didapatkan 2X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 berarti X pangkat 2. Jadi yang dikurangi yang koefisien dari X pangkat 2. Ini kan 2, di sini min 1. Berarti 2 dikurang min 1 yaitu 1. Nah, nggak usah ditulis. Jadi X pangkat 2 min 2X tidak ada lawannya, jadi tulis lagi. Plus 3 juga sama. Per X min 1 kuadrat kurang dari 0 ya. Nah, untuk langkah selanjutnya kan kita harus mencari pemfaktorannya ya. Nah, biar lebih mudah, kita cari pemfaktoran dari yang ini nih. Yang bawah nggak perlu difaktorkan lagi ya. Yang nggak usah lah ya. Yang kita faktorkan tinggal yang atasnya nih. Yang X kuadrat min 2X plus 3. Nah, faktornya berapa? Ya, kamu harus paham lagi ya di sini syaratnya. Harus paham materi persamaan dan fungsi kuadrat untuk pemfaktoran ya, minimal faktoran ya. Jadi didapatkan X min 3 dikalikan X plus 1. Ini hasil dari pemfaktoran di X kuadrat min 2X plus 3 ya. Seperti itu ya. Nah, per X dikurang 1 kuadrat kurang dari 0. Nah, ini ada syaratnya, nilai X tidak boleh sama dengan 1. Kenapa nilai X tidak boleh sama dengan 1? Ya kalau misalkan nilai X yang sama dengan 1 nih dimasukin nih 1 nih, X diganti nih ya. Yang bawah dulu aja dah. Yang bawah diganti X nya 1 dikurang 1 0. 0 pangkat 2 ya 0. Berarti ya ini hasilnya 0 semua. Berapa? Bukan 0 semua ya. Berarti hasil tidak ada. Iya, kan berapapun yang dibagi 0 tak terdefinisi ya. Seperti itu ya. Jadi pembagi itu nilainya nggak boleh 0 ya. Atau penyebut ini nih, penyebut nilainya nggak boleh 0. Makanya syaratnya X tidak boleh sama dengan 1. Paham ya? Alright. Ya, lanjut. Nah, tadi ini hasil pemfaktorannya kan X min 3 dikalikan X plus 1 per X min 1 kuadrat ya, kurang dari 0. Nah, nilai X ini tidak boleh sama dengan 1. Maka didapatkan, nah yang pertama yang dikurung pertama dulu nih, X min 3 kurang dari 0, maka didapat X nya 3. Atau X yang kedua nih, X plus 1 kurang dari 0, maka X nya negatif 1. Atau yang bawah, X min 1 kurang dari 0, berarti X nya kurang dari 1 ya. Nah, maka pembuat nolnya adalah, nah ini ya, buat nol fungsi f aksen X adalah X sama dengan 3, X sama dengan min 1, dan X sama dengan 1. Nah, ini kita tulis di sini ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ini berbeda dengan contoh soal 1 dan 2, maka kita tidak bisa menentukan apakah positif dulu ataukah negatif dulu. Kita pakai cara yang pertama itu ya, untuk menentukan tandanya itu, yaitu menggunakan titik uji ya.
Misal ini kita namai daerah 1, ini daerah 2, daerah 3, dan daerah 4. Nah, berarti titik uji daerah 1 dulu ya. Nah, ini tadi persamaan. Nah, persamaan atau turunan dari f aksen x ya. Ya, ini persamaan dari f aksen x itu yang kita gunakan untuk menguji titik di sekitar pembuat nol fungsi. Nah, yang pertama kan x-nya kurang dari min 1. Ya, kalau x-nya kurang dari min 1, berarti yang kita ambil jangan min 1. Berarti min 2. Nah, misal boleh min 3, min 4, min 5, yang penting kurang dari min 1 ya. Nah, di sini dipakai min 2. Jadi, kita masukkan x-nya ini, nilai x min 2 ini ke dalam persamaan atau rumus yang f aksen x ya, ke dalam fungsi turunan f aksen x. Nah, berarti f aksen x sama dengan min 2. Nah, x-nya kan diganti dengan min 2 dikurang 3. Nah, dikalikan min 2 ditambah 1 ya. Jadi min 2 ini dari sini. Ya. Nah, satunya dari rumus nih. Min 3 dari rumus pokoknya. Nah, berarti di sini per min 2 dikurang 1 pangkat 2. Ya. Maka didapat min 2 dikurang 3, berarti minnya nambah nih, jadi min 5. Min 2 ditambah 1. Wah, minnya ini utangnya lebih besar daripada bayar, berarti sisa utangnya nih, utangnya sisanya berapa? Itu min 1 per min 2 min 1. Nah, berarti nambah lagi nih utangnya, jadi min 3 kuadrat ya. Nah, yang atas dikalikan nih, ini tuh dikalikan ya. Berarti bukan di ngutang-ngutang nih, bukan dia ngutang 5, ngutang lagi 1. Jadi harusnya min 6, salah ya kalau min 6 ya, tapi ini dikalikan, min 5 dikalikan min 1, jadi 5. Min 3 pangkat 2 berarti 9. Jadi yang pertama itu positif. Oke. Yang kedua. Nah, ini min 1 kurang dari x kurang dari 1. Nah, ini batasnya ya. Jadi daerah yang kedua ini batasnya min 1 sampai 1. Berarti angka yang terletak di antara min 1 dengan 1 itu angka berapa? Cari yang paling mudah ya. Ya, angka 0. Betul ya. Jadi ini angka 0, x yang kita ambil, yang mudah saja. Jadi kita masukkan ke dalam f aksen x, yaitu x-nya kita ganti dengan angka 0. Jadi 0 dikurang 3 dikalikan 0 ditambah 1 per 0 dikurangi 1 pangkat 2 ya. Jadi ini gampang ya. Nah, didapatkan 0 dikurang 3 ya min 3, 0 ditambah 1 ya 1. Nah, per 0 dikurangi 1 ya min 1 pangkat 2. Min 3 kali 1 ya min 3. Min 1 pangkat 2 itu 1. Nah, jadi min 3 dibagi 1 min 3. Nah, berarti yang kedua hasilnya negatif ya. Sekarang yang ketiga, ini dari 1 sampai 3 atau intervalnya 1 kurang dari x kurang dari 3. Nah, berarti angka berapa yang ada di antara 1 dan 3? Angka 2. Ya, jadi f aksen x-nya sama dengan 2 dikurang 3 dikalikan 2 ditambah 1 per 2 dikurang 1 pangkat 2 ya. Didapat 2 dikurang 3 itu kan min 1. Nah, dikalikan 2 tambah 1, 3 per 2 dikurang 1 ya 1 pangkat 2. Min 1 kali 3 berarti min 3. 1 pangkat 2 ya 1. Jadi min 3 dibagi 1 yaitu min 3. Negatif lagi gitu ya. Paham ya? Nah, berarti yang terakhir itu yang ke, nah ini ya, kita cari yang keempat. Nah, ini ditulis lagi nih, fungsi turunan f aksen x nya ya. Nah, cari yang keempat. Yang keempat itu tadi lebih dari 3. Nah, berarti nilai x nya yang lebih dari 3 ya. Berarti berapa? 4, yang paling mudah ya, yang mendekati saja ya. Jadi x sama dengan 4. Nah, f aksen x-nya sama dengan 4 dikurang 3 nih dari sini ya. Rumus yang tadi jangan sampai lupa. Dikali 4 ditambah
1/4 dikurang 1 pangkat 2. Didapat 1 dikali 5. 3 pangkat 2. Jadi 1 kali 5 ya 5. 3 pangkat 2, 9. Nah, ini positif. Ya. Paham ya? Nah, berarti sekarang kita masukkan ke tanda-tanda yang tadi itu ya. Kita masukkan ke garis bilangannya. Jadi membentuk, nah tadi kan ini ya batas-batasnya -1, 3, dan 3. Yang tadi daerah pertama adalah positif. Daerah yang kedua yang di sini yaitu negatif. Yang ketiga negatif juga. Yang keempat positif ya. Tadi di soalnya itu kita mencari fungsi turun. Nah, karena fungsi turun yang cari, berarti pilih tanda selang yang negatif. Berarti yang tengah. Nah, gitu ya. Oke ya, paham kan? Iyalah, udah pasti paham lah. Ya. Terus didapat hasilnya yaitu fungsi fx turun pada, nah ini interval -1 kurang dari x kurang dari 1 atau 1 kurang dari x kurang dari 3. Seperti itu ya. Paham ya? Paham gak? Ya, semoga kalian memahaminya. Ya. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, boleh kalian kerjakan asah kemampuan ya 3 soal ini. Oke, yang pertama cari fungsi naiknya, yang kedua fungsi turun, yang ketiga ini mencari batas-batas nilai P. Nah, tapi ini bedanya di sininya enggak negatif ya. Nah, jadi yang membedakan cuma ininya saja, caranya sama ya. Iya, caranya sama ya. Oke, paham ya? Ya, sekian materi hari ini. Semoga kalian paham dan juga semoga kalian selalu diberi kesehatan ya, agar terhindar dari segala penyakit. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap ya. Dan juga suaranya kurang jelas ya, mohon maaf ya. Semoga kedepannya bisa saya perbaiki lagi. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga berkah untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.